Bagaimana kalau kita bikin bakso mix antara ayam dan sapi, tapi sapinya hanya menggunakan tetelan saja, rasionya adalah 1:1. Kira-kira hasilnya gimana? Pertanyaan yang saya dapatkan tadi cukup menarik, karena biasanya kalau orang mix antara sapi dan ayam itu kan antara yang sapinya yang grade bagus, untuk lebih murahnya menggunakan ayam tuh. Nah, ini karena ingin lebih murah lagi tapi tidak mau mengorbankan kualitas, yang diinginkan itu mixnya antara ayam dan sapi itu menggunakan daging tetelan, karena harga tetelan kan jauh lebih murah. Dengan harapan seperti itu caranya bisa membuat baksonya lebih murah. Nah, orang yang bertanya tadi juga cukup sadar bahwa kalau menggunakan tetelan, kalau terlalu banyak itu kan tidak bagus, karena kandungan lemaknya kan banyak. Sehingga dia punya ide, oke, tetap mix antara ayam dan tetelan tadi 1:1. Cuma supaya hasilnya bagus, gajehnya, lemak yang ada di tetelan itu dibuangin dulu, setelah itu baru dipakai. Nah, kira-kira kalau seperti ini hasilnya bagaimana? Kalau ditanya hasilnya bagaimana, tentu bisa saja, masih bisa berhasil. Cuma setidaknya Anda perlu pikirkan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dulu sebelum menggunakan resep seperti tadi. Jadi mix ayam 1:1 dengan tetelan, tapi tetelannya dibuangin. Faktor pertama yang perlu Anda pertimbangkan adalah masalah di lemaknya. Nah, kenapa kok saya bilang di lemaknya? Gini, pada umumnya orang-orang menggunakan daging tetelan. Oh ya, sebelumnya Anda sudah tahu kan tetelan itu apa? Yaitu daging tetelan adalah daging sisa-sisa yang ada pada sapi. Biasanya dikumpulin tuh, dijual dengan harga lebih murah karena lebih banyak kandungan lemaknya. Nah, memang yang membuat empuk, membuat hasil tekstur bakso jelek kan lemaknya tadi. Sehingga kalau dibuangin, seharusnya memang kualitasnya lebih bagus. Cuma faktor pertama adalah faktor lemaknya sendiri. Itu yang perlu Anda pertimbangkan gini. Lemak itu ada dua, ada yang kelihatan mata seperti gaji, terus yang warnanya putih-putih, ada juga yang tidak. Nah, yang jadi masalah ketika kita memfilet, jadi istilah saya memfilet ya, membuangin yang lemaknya tadi, mungkin yang terlihat mata itu bisa keluar, kita singkirkan. Nah, masalahnya di dalam daging sendiri itu kan selalu ada apa ya, istilahnya itu jaringan tisu. Jadi kalau ini tangan nih, kan ada kulit, di dalam kulitnya ada daging ada saraf-saraf. Nah, di dalam situ ada namanya jaringan tisu, di mana jaringan tisu ini adalah lemak juga. Masalahnya, beda bagian tubuh dari sapi tadi, jaringan tisunya sebagus apa atau sejelek apa kita tidak bisa memastikan. Apalagi kalau tetelan ini kan sisa-sisa dikumpulkan, sehingga tidak ada kejelasan jaringan tisu yang di sana itu termasuk yang banyak lemaknya atau yang enggak. Makanya walaupun gajinya dibuang, masih ada kemungkinan cukup banyak lemak terkandung dari jaringan tisu tadi. Faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah lemaknya tadi yang dibuang. Jadi yang gajinya, lemaknya yang dibuangin tadi, sebenarnya itu sangat berfungsi, itu sangat membantu memberikan rasa dan aroma sapi yang lebih kuat sehingga menutupi rasa ayamnya. Nah, problemnya sekarang ketika kita membuang gaji, membuang lemaknya tadi, fungsi dari menggunakan tetelan ini kan jadi ya bisa dibilang agak sia-sia sih. Karena pada umumnya orang pakai tetelan dengan mix ayam itu supaya menutupi rasa ayam dan memperkuat rasa sapi. Nah, sekarang kalau dibuang, pertanyaannya memperkuat rasa sapinya, menutupi rasa ayamnya gimana? Ya memang sih masih ada cara, Anda bisa memberikan kaldu sapi murni seperti beef broth. Cuma menurut saya jadi agak sia-sia menggunakan daging tetelan tadi. Dan ini akan masuk ke faktor nomor 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah masalah biaya. Nah, kan kembali, kalau kita ngomong pakai tetelan, selain untuk mendapatkan rasa dan aroma sapi, kan ternyata yang menggiurkan adalah harganya yang relatif murah. Sekarang, anggaplah Anda beli 1 kilo nih. Dari 1 kilo daging tetelan tadi, kan ada kandungan dagingnya, ada gajinya, kan saya nggak tahu, nggak bisa dipastikan tuh. Tergantung kualitas tetelannya sebagus apa. Semakin bagus kan gajinya semakin sedikit. Anggap kita yang pakai yang bagus. Nah, harapannya beli tetelan murah, tapi supaya hasilnya masih kenyalnya bagus, gajinya dibuang. Pertanyaannya, berapa banyak gaji yang tadi terbuang? Jadi gini, kita beli 1 kilo, kita filetin tuh, lemaknya kita buangin semua, sisa daging sapinya sendiri itu tinggal berapa. Nah, Anda perlu memperhitungkan masalah biaya. Kembali, secara harga mungkin tetelannya murah, tapi setelah difilet, gajinya dibuang, sehingga yang aslinya 1 kilo tidak jadi 1 kilo, biayanya jadi berapa? Misal nih, Anda kan belinya 1 kilo tuh, terus difilet, ini saya ngareng ya, ngawur, anggap sisanya 600 gram. Jadi 400 gram adalah lemak yang dibuang. Berarti kalau misal Anda beli tetelan seharga 60.000 1 kilo, sekarang berarti Anda mengeluarkan uang 60.000 hanya untuk mendapatkan 600 gram daging saja. Kalau sudah itu,
Ya Anda hitung kira-kira biayanya jadi murah atau malah mahal. Nah, kalau ternyata hasilnya malah jadi lebih mahal kan sia-sia juga. Sudah rasa dan aroma sapinya nggak dapet, biayanya jadi lebih mahal. Padahal kembali kan, kenapa kok pabrikan tidak menggunakan tetelan yang banyak untuk hanya menekan harga? Karena pada dasarnya semurah-murahnya harga tetelan seharusnya tetap lebih murah harga ayam. Tapi ya ini mungkin relatif ya, mungkin di daerah-daerah tertentu mungkin tidak seperti itu. Cuma kalau di Jawa seharusnya seperti itu. Sehingga kalau faktor yang diutamakan adalah masalah satu, harga biaya, sebaiknya hal terbaik yang dilakukan adalah tetap menggunakan ayam dan juga tetelan, tapi rasio tetelannya disedikitkan saja. Kita bisa memperbanyak ayamnya tadi supaya kekenyalannya lebih bagus, jadi tidak dibuang lemaknya dari tetelan. Tetelannya tetap dipakai sebagai campuran, selain mengurangi daging tapi memperkuat rasa. Pada satu titik mungkin memang pemakaian tetelnya berlebihan kan membuat teksturnya jadi jelek, sehingga ada perlu batasan. Cuma kalau sudah ngomong masalah tekstur, sebaiknya Anda menggunakan tambahan protein, bisa dari M100FT, bisa dari ISP, itu akan sangat membantu. Jadi kalau buat saya, apakah rasio 1:1 tadi bisa atau tidak? Jawabannya masih bisa digunakan, silahkan kalau mau pakai. Di filetin pun juga masih bisa, silahkan. Cuma secara benefit dari harga, dari kualitas tidak oke. Secara harga seharusnya lebih murah kita pakai tetelnya sedikit, ayamnya dibanyakin. Kalau ngomong rasanya jadi kurang, tinggal ditambahkan beef broth. Kalau masalah khawatir teksturnya karena masih menggunakan lemak, Anda tinggal nambahkan ISP, M100FT. Itu secara biaya, kembali ya, secara biaya bukan harga, seharusnya masih lebih hemat.